Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 dari perkuliahan Falsafah Barat Modern kali ini akan membahas tentang Aufklärung atau yang kita kenal sebagai zaman pencerahan. Pokok bahasan yang akan kita lalui adalah apa itu Aufklärung, bagaimana dinamika Aufklärung atau pencerahan itu di Inggris, Prancis, dan Jerman. Lalu siapa saja tokoh pencerahan dan pokok pikirannya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apa itu Aufklärung? Aufklärung diambil dari bahasa Jerman ya. Dalam bahasa Indonesianya adalah fajar budi atau pencerahan. Nah, mungkin kita akan menggunakan kata pencerahan ini dalam terminologi yang kita akan bahas lebih lanjut ya. Lalu perlu juga kita lihat ya, Aufklärung itu dengan melihat kutipan dari seorang filosof besar, Immanuel Kant, yang menjelaskan tentang esensi Aufklärung. Menurut Kant, pencerahan adalah jalan keluar manusia dari ketidakdewasaan, Unmündigkeit, yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Ketidakdewasaan merupakan ketidakmampuan untuk mempergunakan akalnya atau rasio tanpa tuntunan orang lain. Ketidakdewasaan ini adalah akibat kesalahannya sendiri. Jika penyebab ketidakdewasaan itu tidak terdapat pada kurangnya akal, melainkan pada ketetapan hati dan keberanian untuk mempergunakan akalnya tanpa tuntunan orang lain. Sapere aude. Milikilah keberanian untuk menggunakan akalmu sendiri. Itulah semboyan pencerahan. Itu kutipan dari Immanuel Kant yang di situ kita dapat menemukan beberapa hal penting yang terkait dengan Aufklärung, yaitu bahwa manusia pada saat itu dianggap belum dewasa karena bukan tidak memiliki rasio atau akal, tetapi karena ketidakmampuan untuk menggunakan akal itu secara maksimal. Mengapa? Karena penggunaan akal itu sangat bergantung pada tradisi agama dalam hal ini. Sehingga kemudian akal tidak mampu digunakan secara lebih optimal. Nah, menurut Kant, yang terpenting dalam penggunaan akal itu keberanian sebenarnya untuk berpikir sendiri, untuk independen dari tradisi religius. Gitu. Itu menurut Immanuel Kant. Ada dua hal yang perlu kita lihat sebagai dua program utama dalam Aufklärung dalam pencerahan. Yang pertama ada semangat emansipasi, yakni pembebasan dari tradisi dan tahayul religius yang itu berbentuk sekularisasi atau profanisasi, jadi menduniakan kehidupan seperti kita ketahui di abad pertengahan ketika seorang pemikir dan sebagian banyak masyarakat melihat dunia ini dalam teropong teos teologi gitu. Sehingga ini yang coba untuk didobrak di dalam masa pencerahan atau Aufklärung ini. Jadi perlakukan yang duniawi sebagai yang duniawi saja gitu Jangan diperlakukan sebagai
sesuatu yang melebihi ya, melebihi fakta keduniawian yang dihadapi oleh manusia. Jadi pembebasan dari kungkungan framework religius. Selanjutnya dalam Aufklärung ini juga kita menemukan semangat untuk menggapai kebahagiaan pastinya ya. Di situ disebutkan bahwa kebahagiaan di situ bukanlah kebahagiaan yang dibayangkan di dalam perspektif agama yang nanti akan dicapai setelah kematian tubuh gitu ya. Tetapi kebahagiaan dalam arti bahwa rasio itu kalau dimaksimalkan, dioptimalisasikan penggunaannya, itu akan dapat membuat manusia itu bahagia. Tapi kebahagiaan di sini bukan kebahagiaan pasca kematian tubuh, tapi kebahagiaan di sini di dunia ini dan bersifat material. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pencerahan atau Aufklärung di Inggris ya. Nah, dinamika di Inggris itu sangat menarik karena di sana berkembang paham yang cukup kuat selama masa pencerahan ini, yaitu paham deisme ya. Deisme merupakan suatu format paham ketuhanan yang mengakui bahwa Tuhan itu ada. Jadi deisme ini bukan ateisme yang tidak mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan dipandang ada, dan bahkan Tuhan pun dipandang sebagai sang pencipta. Namun setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan kemudian beristirahat dan tidak melakukan intervensi terhadap kejadian peristiwa yang ada di dunia, yang ada di semesta raya, di kosmos raya ini. Semesta raya ini berjalan sesuai dengan hukum ya, dengan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhan, hukum alam yang bersifat mekanistik ya, yang itu nanti akan dikuak ya, nanti itu akan dikuak hukum alam itu oleh para saintis. Nah, itu deisme yang banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pencerahan di Inggris. Ada beberapa karya yang berpengaruh ya. Teman-teman nanti bisa lihat di sini ada Christianity is Not Mysterious dari John Toland, Christianity as Old as Creation, Matthew Tyndale, The Religions of Nature, Leibniz, ya, William Wollaston, lalu kemudian ada The True Gospel of Jesus Christ, ya, karya Thomas Job. Nah, ini beberapa karya yang berpengaruh sepanjang masa pencerahan Aufklärung di Inggris. Nah, di Prancis lebih gegap gempita, lebih ramai, lebih dinamis ya, karena bahkan dipandang sebagai masa kemasan pemikiran di Prancis ya. Ada beberapa tokoh yang bisa kita sebutkan di sini. Ada Pierre Bayle ya, yang menulis kamus sejarah sains ya, yang berisi 2 jilid. Di situ dia bicara tentang ilmu-ilmu yang berkembang saat itu. Lalu ada Denis Diderot dan Jean de Lambert ya, itu juga yang mengedit buku ensiklopedi yang tendensi umumnya adalah penentangan ya, kritik terhadap gereja dan sistem politik. Lalu kemudian juga ada kubu para materialis ya. Di situ ada Julien de la Mettrie yang menguraikan tentang
manusia tetapi dari sisi mekanistiknya. Jadi manusia dipandang sebagai suatu mesin gitu ya. Ada Paul Henry Dolbach ya, lalu kemudian ada Claude Adrien Helvetius. Tokoh yang tidak boleh dilupakan dalam pencerahan of Clerum di Prancis itu adalah Voltaire ya. Dia adalah penentang gereja, sistem clerical di gereja. Pandangan-pandangannya itu banyak mengutip ya dari para pemikir, para filosof, sehingga kemudian dia mengajukan pikiran-pikirannya dengan gaya eklektis ya. Eklektis itu artinya dia mengambil kutipan-kutipan pemikiran dari beberapa intelektual, lalu kemudian diramu menjadi satu pandangan yang kemudian menjadi bangunan pemikiran dari Voltaire ya. Bagi Voltaire, rasio dapat menjelaskan adanya Tuhan, dan seperti halnya juga di Inggris ya, Voltaire ini juga dipengaruhi oleh paham deisme. Jadi dia seorang deistis lah, katakanlah seperti itu. Dia membayangkan Tuhan itu seperti tukang arloji yang membuat arloji yang mekanis itu ya, yang kalau dia berhenti kita begini kan, gerak-gerakkan lalu kemudian dia bisa hidup lagi. Jadi kalaupun tidak ada tukang arloji itu bisa berjalan ya, berjalan secara mekanis begitu dengan sendirinya. Nah, Tuhan itu dibayangkan seperti itu ya. Jadi setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini lalu kemudian ditinggalkan begitu ya, seperti halnya seorang tukang pembuat arloji meninggalkan arlojinya, dibeli oleh orang, dan orang itu nggak perlu intervensi dari si tukang arloji ini. Salah satu ungkapan yang dapat dikutip dari Voltaire adalah, jika bersangkutan dengan uang, setiap orang termasuk ke dalam agama yang sama. Jadi kalau ada ungkapan dulu, di hadapan Tuhan kita adalah sama. Nah, kalau Voltaire, di hadapan uang kita adalah sama. Mungkin seperti itu ya secara singkat pandangan Voltaire. Nah, salah seorang filosof yang juga berpengaruh besar, pikiran-pikirannya juga masih dikutip sampai dengan sekarang, itu adalah Charles de Montesquieu ya. Nah, Charles de Montesquieu ini terkenal dengan bukunya The Spirit of Law ya, atau kalau dalam bahasa Prancis itu The Esprit de Loi ya. Jadi spirit atau ruh undang-undang ya. Nah, pandangannya juga kalau dalam buku tersebut disebutkan bahwa Montesquieu berpandangan undang-undang itu tergantung pada sifat dari suatu bangsa ya, dari suatu bangsa. Jadi berbeda-beda, undang-undang itu berbeda-beda tergantung bangsanya, dan sifat bangsa itu juga ditentukan oleh beberapa faktor, banyak faktor ya, tidak satu single faktor. Ada faktor iklim, adat, agama, dan lain sebagainya. Dan yang ingin ditekankan oleh Montesquieu sebenarnya bahwa hukum itu selalu melihat ya, selalu terpengaruh oleh faktor-faktor empirisnya gitu ya. Nah, bagi seorang Montesquieu, bentuk negara ideal itu adalah monarki konstitusional ya, karena menurut dia model seperti itu menjalankan trias politika. Nah, ini istilah yang sangat populer ya di masa modern dan sampai sekarang juga, yaitu adanya pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya, atau kehakiman. Yang itu menurut Montesquieu tidak memungkinkan seorang penguasa itu bertindak sewenang-wenang.
Itu pokok pandangan Montesquieu. Nah, ada filosof lain yang juga masyhur ya, yaitu Jean-Jacques Rousseau. Terkenal dengan karyanya Kontrak Sosial ya. Jadi Rousseau ini mungkin kalau dibandingkan dengan Hobbes itu sama ya, mencoba untuk merumuskan pandangan sosial politiknya melalui pijakan ya, berdasarkan pijakan antropologi ya, antropologi. Jadi hakikat manusia ya, hakikat dasar, citra hakikat dasar manusia. Jadi kalau bagi Montesquieu pada awalnya ya, sebelum ada negara yang tertata dengan sistem dan seterusnya, manusia itu sudah dalam kondisi firdaus ya, dan manusia itu dipandang oleh Rousseau itu baik. Ini hampir mirip dengan konsep fitrah ya dalam tradisi Islam. Jadi baik, jadi tidak seperti yang dibayangkan di dalam pandangan Hobbes ya. Jadi manusia sebelum ada negara, dalam state of nature-nya itu kan homo homini lupus ya. Jadi manusia satu adalah serigala bagi manusia yang lain. Bellum omnium contra omnes, yang mengakibatkan semuanya mengalami perang ya, konflik begitu ya. Nah kalau bagi Rousseau nggak seperti itu. Jadi kondisi alamiah manusia itu malahan dalam kondisi firdaus, manusia itu baik. Nah ya apa yang membuat manusia buruk? Yang membuat manusia buruk malahan adalah ilmu dan budaya menurut Rousseau ya. Nah kembali ke tadi itu ya, state of nature-nya ya tadi ya. Jadi kondisi sebelum ada negara, sistem tatanan sosial politik dan seterusnya, manusia sudah dalam kondisi firdaus dan manusia juga berperilaku baik. Nah ini yang coba dipertahankan ya. Jadi mempertahankan kondisi firdaus yang dimana di sana ada kebebasan, ada persamaan gitu ya. Nah, lalu kemudian dibuatlah kontrak sosial untuk mempertahankan kondisi itu. Dalam negara, tiap warga negara itu tunduk pada hukum sebagai volonté générale ya, kehendak umum yang tidak sama dengan volonté de tous ya, kehendak semua ya, karena kalau kehendak semua itu nanti akan jadi anarkis gitu. Nah, kedaulatan rakyat menurut Rousseau itu adalah mutlak ya, tidak perlu ada perwakilan. Jadi Rousseau menganut pandangan demokrasi langsung. Oleh karena itu bagi Rousseau yang lebih rasional, suatu negara itu yang nggak perlu gede-gede, nggak perlu besar ya, kecil aja seperti Swiss begitu ya, negaranya kecil sehingga kemudian setiap warga negara itu bisa berpartisipasi ya dalam kehidupan sosial politik ya. Semboyan yang sering kita dengar dari Rousseau adalah back to nature ya. Jadi retournement à la nature ya. Jadi kembali ke keadaan asali. Karena apa? Karena dalam keadaan asali itulah manusia bisa baik ya. Dalam keadaan asali itulah manusia bisa bahagia begitu ya. Nah itu menurut Rousseau. Nah, kita akan masuk ke pencerahan atau Aufklärung di Jerman. Ini secara sepintas saja. Nanti karena akan ada tokoh yang sungguhnya sangat berpengaruh besar yaitu Immanuel Kant. Kita akan lihat beberapa tokoh sebelum Immanuel Kant. Immanuel Kant akan kita bahas di sesi tersendiri. Ya, di Jerman suasananya lebih tenang ya. Pengaruh rasionalisme Christian Wolff dan murid-muridnya itu cukup kuat di universitas-universitas di Jerman. Ada beberapa tokoh ya yang bisa kita sebutkan di sini. Ada Friedrich Agung. Ini adalah raja Prusia ya. Jadi
Dia adalah pembela pemikiran bebas yang karena kekuasaannya kemudian banyak pemikir-pemikir yang terancam di beberapa wilayah negara di Eropa itu yang datang kepadanya untuk mendapatkan jaminan ya, mendapatkan jaminan keamanan, perlindungan ya. Karena kan dikejar-kejar begitu ya. Lalu kemudian ada Gotthold Ephraim ya, Lessing. Jadi dia adalah seorang penyair ya. Dia menekankan martabat manusia, toleransi beragama, dan juga menganut panteisme Spinoza ya. Panteisme Spinoza. Nah, terakhir Moses Mendelssohn. Nah, ini seorang filosof Yahudi, teman dari Lessing yang membela Lessing yang dituduh ateis ya. Jadi menurut Moses, panteisme itu beda dengan ateisme ya. Nah, ini beberapa tokoh dari pencerahan di Aufklärung di Jerman ya. Nah, ini teman-teman bisa juga nanti memperdalam, membaca lebih lanjut ya dari beberapa buku pengantar ini ya. Jadi kita pakai buku pengantar saja. Ada Filsafat Modern dari karya F. Budi Hardiman, ada juga Ringkasan Sejarah Filsafat karya Berton ya. Terima kasih.